Cara terbaik untuk membela diri dari orang yang menyinggungmu adalah dengan tidak menjadi seperti mereka. Marcus Aurelius. Halo, balik lagi di Ngomongin Buku. Kali ini saya akan berbagi sedikit hasil bacaan saya atas buku yang satu ini, yaitu buku yang berjudul Stay Positive with Marcus Aurelius. Buku ini ditulis oleh Yana Capri dan Sharon Diaz. Jadi buku ini cukup unik ya, di mana penulisnya membahas persoalan-persoalan yang muncul dalam kehidupan, tapi dibuat seolah kita sedang bertanya kepada Marcus Aurelius. Dan Marcus Aurelius pun akan memberikan jawabannya. Makanya buku ini itu di setiap babnya itu terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama itu isinya pertanyaan seputar masalah hidup, mulai dari apa tujuan hidup, gitu ya, bagaimana caranya agar bahagia, bagaimana caranya agar terhindar dari penderitaan yang memang bisa dihindari, dan lain-lain. Di bagian kedua nanti itu kalimat-kalimatnya Marcus Aurelius yang sekiranya bisa menjadi jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Dan barulah di bagian terakhir itu penjelasan tambahan dari kedua penulis ini, yaitu Yana Capri dan Karen Diaz. Nah, siapa Marcus Aurelius ini? Kenapa nasihatnya menjadi begitu penting sehingga muncul untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada terkait banyak hal dalam hidup? Nah, jadi Marcus Aurelius merupakan salah satu filsuf Stoa. Kalau di video kemarin yang pernah saya buat itu ada Epictetus, ada Seneca, gitu ya. Mereka juga filsuf Stoa. Dan Marcus Aurelius juga salah satu dari filsuf Stoa. Nah, untuk latar belakangnya, kalau Seneca kemarin adalah penasihat kerajaan, ya, kemudian Epictetus adalah seorang budak. Nah, Marcus Aurelius ini adalah seorang kaisar Romawi. Jadi filsafat Stoa ini dijalankan dan dikembangkan oleh sosok-sosok yang berasal dari berbagai latar belakang. Nah, di buku ini ada beberapa nasihat dari Marcus Aurelius yang saya pikir menarik untuk kita bahas di video ini. Pertama, kalau kita lihat quote-quote-nya Marcus Aurelius dalam buku ini, itu dia menekankan tentang pentingnya melakukan kebaikan dan menjadi orang baik. Kata Marcus Aurelius, ingatlah bahwa tugas terpenting adalah selalu menjadi orang baik. Dan dengan melakukan kebaikan ini pula, dengan menjadi orang baik, gitu ya, kita dapat memperoleh kebahagiaan sejati. Kata Marcus Aurelius, tak butuh banyak hal untuk merasa bahagia. Mungkin saja kau merenungkan kehidupan dan berpikir, aku sudah sangat tua dan aku tidak terkenal atau punya banyak uang dan aku belum menggapai hal penting dalam hidupku. Kata Marcus Aurelius, jangan berpikir seperti itu. Teruslah belajar dan asah nilai-nilai kemanusiaanmu, kualitas hubunganmu, dan spiritualitas atau kebebasan batinmu. Demikianlah kunci untuk hidup bahagia. Dan lagi pula, itu gratis, kata Marcus Aurelius. Jadi, mengasah nilai-nilai kemanusiaan, menjaga kualitas hubungan, mengasah spiritualitas batin kita, itu semuanya merupakan bagian dari kebaikan dan itu adalah kunci kebahagiaan. Hal ini sama dengan kunci kebahagiaan yang disampaikan oleh Seneca ya di video-video sebelumnya, bahwa kebahagiaan sejati itu tidak lahir dari materi, tapi dari kebajikan yang kita asah dan kita lakukan. Dan bahkan, saking pentingnya melakukan kebaikan dan menjadi orang baik, Marcus Aurelius sampai bilang bahwa kalau kebaikan yang kita lakukan tidak mendapatkan imbalan, maka kita jangan resah. Kata Marcus Aurelius, jangan berpamrih atau mengharapkan penghargaan ketika kau melakukan kebaikan untuk orang lain. Ia akan sama anehnya dengan kakimu meminta hadiah untuk berjalan atau matamu untuk melihat. Jadi orang yang mengharapkan imbalan dari kebaikan yang ia lakukan itu seperti kaki yang meminta imbalan karena telah berjalan gitu. Atau mata yang meminta imbalan karena telah melihat. Nah, ini aneh. Kenapa aneh? Ya karena itu sudah tugas mereka dan kodrat mereka. Kemudian lanjutan dari kalimat Marcus Aurelius tadi, kodrat manusia adalah untuk berbuat baik. Dan karena itu kau dilahirkan. Dengan menjadi orang baik, kau selaras dengan hakikat dirimu. Jangan berharap untuk menerima imbalan. Jadi, hal pertama yang menurut saya penting dari kalimat-kalimat Marcus Aurelius di buku ini, itu ialah pandangannya tentang tugas manusia di dunia, yaitu untuk melakukan kebaikan.
Sekilas mungkin tampak biasa saja gitu ya nasihat Marcus Aurelius ini. Banyak orang sudah menyampaikan hal tersebut. Tapi kalau kita kaitkan dengan kehidupan sekarang, tampaknya kita terbalik dalam menentukan tujuan hidup, di mana kebaikan itu tidak diletakkan sebagai tujuan hidup. Ia hanya sarana kadang-kadang untuk mencapai apa? Untuk mencapai keuntungan, mencapai kekayaan, mencapai kesuksesan yang kadang-kadang lebih bersifat material. Sehingga karena goals-nya adalah untuk hal-hal yang bersifat material, maka apapun yang bisa menghantarkan kita pada tujuan akan kita lakukan. Dan tak jarang untuk mencapai itu kita meninggalkan prinsip-prinsip kebaikan. Nah, dan kalau kondisinya memang seperti itu, maka kita tampaknya akan sulit mencapai kebahagiaan sejati gitu ya. Karena tujuan hidup yang kita tentukan dan tujuan hidup yang dirumuskan oleh Marcus Aurelius tadi dan kawan-kawannya itu berbeda dengan tujuan hidup kebanyakan orang yang hidup di zaman sekarang. Jadi, nasihat yang sering diulang-ulang oleh Marcus Aurelius ini penting untuk barangkali kita renungkan bersama. Oke, kemudian hal yang tampaknya relevan juga untuk kita hari ini ialah nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Marcus Aurelius tentang bagaimana caranya menghilangkan rasa cemas dan penderitaan. Kita buka dengan kalimat Marcus Aurelius di halaman 30 pada buku ini ya. Ia mengatakan, yang sebenarnya membuatmu menderita itu opinimu sendiri. Apa yang kau pikirkan tentang dirimu, yang kau pikirkan tentang orang lain, tentang kehidupan dan tentang persoalanmu. Hidup itu objektif dan eksternal, tetapi opini internalmu itu subjektif dan dapat menyiksamu jika tidak kau kelola dengan baik. Jadi, kalau kita lihat dari kalimat ini, maka kita bisa menyimpulkan bahwa penderitaan yang kita rasakan hari ini itu kebanyakan muncul dari opini kita, penilaian kita atas berbagai hal dalam hidup. Jadi, kalau kita terbiasa untuk menilai secara subjektif, mencampurkan banyak prasangka dalam penilaian kita, mencampurkan banyak pikiran-pikiran negatif dalam opini kita terhadap banyak hal dalam hidup, kita akan dengan mudah menjadi orang yang menderita. Untuk itu, solusinya menurut Marcus Aurelius ialah ambillah sudut pandang objektif. Amati segala sesuatu sebagaimana adanya. Tinjau penyebab, hubungan, serta esensinya. Mengambil sudut pandang objektif akan membuatmu merasa lebih baik. Kemudian, untuk rasa cemas gitu ya, itu kata Marcus Aurelius, kecemasan itu hadir karena ketidakmampuan kita untuk mengelola pikiran kita. Terutama pikiran yang sering mengarah ke masa lalu dan pikiran yang sering terbang jauh ke masa depan. Kebanyakan melihat masa lalu dapat membuat kita kecewa dan menyesal. Ini yang sering terjadi. Dan kemudian kebanyakan melihat ke depan itu dapat membuat kita merasa takut dan merasa cemas. Untuk itu, kalau kita ingin meminimalisir rasa kecewa dan cemas tersebut, maka kita harus mampu untuk mengendalikan pikiran kita yang sering mengarah pada masa lalu dan masa depan ini. Kita harus mampu membawa pikiran kita untuk fokus lebih banyak pada situasi dan kondisi saat ini, yang sekarang, bukan yang lalu atau yang akan datang. Kata Marcus Aurelius, ingatlah bahwa masa lalu dan masa depan tidak memiliki kuasa atas dirimu. Alih-alih memikirkan hal-hal negatif yang bisa terjadi padamu, fokuslah pada situasimu saat ini dan tanyakan pada diri sendiri, pada saat ini, di sini, dan sekarang juga, apakah aku memiliki masalah yang begitu serius sampai-sampai aku tidak dapat mengatasinya? Dan kau akan melihat bahwa masa kini selalu lebih mudah ditangani. Jadi, kalau kita fokus dengan situasi saat ini, semua kekecewaan dan kekhawatiran yang muncul dari imajinasi kita tentang masa lalu dan masa depan itu bisa kita minimalisir. Kenapa? Karena toh itu seringkali hanya ada di pikiran kita. Buktinya, kalau kita mau fokus pada situasi saat ini, kita masih berada dalam kondisi yang baik-baik saja. Kemudian nasihat Marcus Aurelius selanjutnya yang cukup pamungkas ialah nasihatnya yang berikut ini. Nasihat ini sering muncul kalau kita mencari quote-quote-nya Marcus Aurelius. Nasihatnya adalah cara terbaik untuk membela diri dari orang yang menyinggungmu adalah dengan tidak menjadi seperti mereka.
Nasihat ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya mengasah kemampuan pengendalian diri, pentingnya untuk tidak membalas keburukan orang lain, pentingnya untuk tidak dendam dengan apa yang orang lain lakukan kepada kita. Dan kalau kita berhasil melakukan ini, maka kita akan menang. Tapi kalau kita melakukan keburukan seperti keburukan yang orang lain lakukan pada kita, maka sejatinya kita juga sama dengan orang yang buruk tersebut. Nah, sikap seperti ini tampaknya penting untuk kita miliki pada hari ini ya, sebab dimana kalau kita lihat kasus-kasus yang ada hari ini, itu kan kebanyakan karena saling membalas satu sama lain. Jadi yang satu berbuat keburukan, nanti yang satunya lagi membalas, kemudian balas lagi dengan perlakuan yang bahkan lebih buruk. Begitu seterusnya. Jadi kekacauan yang ditimbulkan tidak pernah berhenti. Tapi kalau sebagian besar dari kita punya kemampuan untuk tidak membalas keburukan orang lain, itu kejahatan pasti dapat berkurang dengan sendirinya. Oke, itu saja review buku kali ini. Silahkan saja komen di bawah jika ada hal yang keliru mungkin, atau hal-hal yang ingin kalian tambahkan terkait pemikiran Marcus Aurelius ini. Sampai jumpa lagi di review buku berikutnya. Terima kasih.